Pak Andre dan Ibu Amelia, selaku orang tua dari korban juga masih bersama kita. Kita lanjutkan perbincangannya. Ibu Amelia, sebelum hari kejadian, apakah memang Ibu sempat berinteraksi, sempat bertemu, atau bahkan juga ngobrol dan sebagainya, Bu, dengan para pelaku ini, Bu, terutama 3 pelaku wanita ini, Bu? Sebelum kejadian, memang sempat ada interaksi dengan Rahmi. Kalau dengan Sayana ini, saya interaksinya hanya lewat by phone. Yang saya tahu kan karena si Sayana ini lagi berada di Purwokerto. Jadi saya hanya berinteraksi langsung itu dengan Rahmi dan Emi. Jadi sempat mereka itu ke rumah saya juga, dan Emi juga sempat membantu saya juga di rumah. Waktu itu kan posisinya kan suami saya lagi tidak ada berada di rumah ya. Jadi si Rahmi ini menyuruh si Emi dan Lina itu untuk membantu saya di rumah. Ya serta sambil menjaga saya lah gitu. Kalau misalkan saya butuh apa-apa, ada perlu apa-apa, bisa minta tolong sama mereka, seperti itu. Tapi kalau untuk Sayana, saya hanya via SMS atau via WhatsApp sama via telepon saja. Nggak bertemu langsung di sebelum kejadian. Artinya, Bu, tidak ada perubahan sikap dari mereka ini, terutama yang Ibu bertemu langsung, yaitu Rahmi dan juga Emi. Mereka tidak menjauh, mereka tidak menunjukkan gelagat-gelagat yang mencurigakan, Bu, sama sekali? Tidak ada sama sekali. Sama seperti biasa kita sebelumnya, dia nggak ada yang mencurigakan sama sekali, nggak ada. Baik, dan apakah memang Ananda Akila ini dekat, Bu, dengan para pelaku ini? Sangat dekat. Jadi yang saya bilang tadi di awal, semenjak anak saya itu memang dekat dengan Fadil, itu anaknya. Karena kan kita sering tuh ke rumahnya mereka kan, ke rumah mereka sering ke rumah saya. Anak saya pun udah menganggap si Sayana dan Rahmi itu seperti kayak ibunya, kayak gitu lah. Saking sayangnya dia dengan mereka itu, udah nggak ada yang kayak dia canggung, dia takut atau enggak. Malah dekat banget sama mereka berdua ini. Berarti tidak susah bagi para pelaku ini untuk bisa mengajak Akila pada saat kejadian untuk pergi dari rumah. Pada saat kejadian itu, Bu, apakah memang Akila hanya sendirian di rumah? Iya, posisinya itu memang sendiri. Jadi sebelum dia diculik itu, saya tinggalkan sendiri karena saya mau jemput bapaknya. Jemput bapaknya di tempat kerjaan tidak jauh dari rumah. Kurang lebih saya itu kan keluar sampai balik lagi itu hanya selang 5 menit aja ya kan. Saya hanya selang 5 menit, saya tinggalin Akila. Memang posisinya di rumah itu saya tidak kunci, hanya saya tutup pintu kamar dan tutup pintu luar. Jadi Akila itu ada di dalam. Sebelum saya pergi, saya sempat tanyakan dulu sama saya, "Kakak mau ikut?" Saya bilang, "Kakak mau ikut mama nggak ini papa?" Dia bilang nggak, mau gambar aja di rumah. Akhirnya saya kasih lah buku gambar, saya nyalakan TV, saya tinggalkan handphone saya di kasur. Takutnya kalau misalkan biasanya kan dia kalau ada apa-apa telepon saya atau saya telepon dia kayak gitu. Jadi kalau misalkan saya tinggal sebentar, ya udah mama pergi dulu jemput papa ya. Jemput papa pulang, nanti kan jangan kemana-mana, aja ya. Baik, dari pergi menjemput sampai pulang berapa menit, Bu, totalnya? Kira-kira meninggalkan rumah? Hanya 5 menit. Hanya 5 menit saja? 5 menit. Dan pelaku ini tahu betul ya, Bu, ketika Ibu pergi memang Ibu seringnya tidak mengunci pintu, tidak mengunci pagar. Mereka tahu betul ya, Bu? Iya. Jadi posisi kan memang kalau pagar kontrakan itu kan jarang ditutup ya kalau misalkan ada yang mau keluar masuk, kecuali malam. Baik. Pada saat kemudian Ibu kehilangan Akila, apakah Ibu mengontak mereka, Bu? Apakah sempat menanyakan kepada mereka, kepada para pelaku ini? Tidak, saya tidak pernah menanyakan Akila hilang dengan para pelaku ini. Cuma saat saya pulang kembali dengan suami saya, saat saya jemput suami itu, saya pulang, saya cari dulu kan anak saya di rumah, barangkali kan biasanya kalau setiap kita pulang atau bapaknya pulang itu kan dia suka main petak umpet kayak gitu kan, ngumpet di balik selimut atau di kamar mandi seperti itu kan. Saya cari dulu di kamar, di ini nggak ada, kamar mandi nggak ada. Terus saya baru ngomongnya itu sendalnya nggak ada, handphone saya juga nggak ada. Saya kira mungkin dia keluar, tapi nggak pernah anak itu, kalau saya bilang di rumah nggak pernah dia keluar. Dan pada saat Ibu melaporkan kepada pihak kepolisian, apakah bersama Bapak saja atau ada yang menemani atau mungkin jangan-jangan pelaku ini juga ikut menemani, Bu? Ya, jadi pada saat saya sedang mencari anak saya itu,
Cirah itu datang menggunakan ojek, dia datang, terus dia nanya, kenapa Mel, kenapa, gitu. Sila bun, tak bilang Asila nggak ada di rumah. Udah dicari belum? Coba mungkin lagi main kali ke Arisa atau ke Fatira, ke temennya Irfan. Udah dicari ke semua temennya nggak ada, tak bilang gitu. Handphone juga nggak ada dibawa, entah dibawa sama dia atau gimana ya. Pokoknya handphone nggak ada. Terus ya udah akhirnya saya sama suami lanjut mencari kan. Terus dia bilang, Bunda ikut cari ya. Tapi Bunda jalan. Ya, Bu Amelia, sepertinya hubungan kami dengan Ibu Amelia terputus, dengan Pak Andri terputus. Kami coba untuk perbaiki komunikasi lagi, tapi kami bawa Anda untuk bisa melihat bagaimana kronologi peristiwa ini. Walaupun tadi kita sudah juga mendapatkan keterangan, baik itu dari pihak kepolisian dan juga dari pihak keluarga almarhumah. Langsung saja kita akan simak bersama. Ya, baik pemirsa, ini kita lihat bagaimana kronologi pembunuhan anak tewas di Lakban, di Banten. 17 September 2024 pelaku SH dan RH bersembunyi di kontrakan kosong bersebelahan dengan rumah korban. Menunggu sampai kondisi aman semua sehingga kemudian ia bisa mengambil ataupun menculik Akila ini ataupun juga korban. Dan dua pelaku ini juga sudah merencanakan dengan matang. Kita lihat juga saat ibu korban sedang keluar, pelaku menyelinap dan membawa korban. Seperti yang diinformasikan oleh pihak kepolisian bahwa tadinya pelaku ini berencana untuk menculik ataupun juga menghabisi Ibu Akila, Ibu Amelia yang baru saja kita dengarkan keterangannya. Tapi sehari sebelum kejadian, sehari sebelum penculikan, para penculik ini berubah pikiran karena Ibu Amelia memang sedang mengandung. Selanjutnya korban melawan sehingga pelaku ini menutup mulut hingga wajahnya dengan lakban. Kemudian pelaku juga memukul dan menutup wajah korban dengan bantal hingga tewas. Ini tadi yang sempat kita bahas bahwa memukul menggunakan shock breaker, kemudian juga sudah membawa bantal pelaku ini. Sehingga memang pada awalnya niatnya, rencananya akan menghabisi dengan menutup korban dengan bantal. Pelaku SH, RH menghubungi EM dan selanjutnya menghubungi UH dan YH untuk membuang korban. Jadi memang setelah mereka melakukan eksekusi ini, mereka tiga pelaku ini agak kebingungan bagaimana caranya untuk membuang jenazah dari korban. Dan kemudian bertemu dengan dua pria. Jasad korban ditemukan warga di Pantai Cihara, Lebak, Banten. Baik, kita sudah mendengarkan tadi apa yang dialami oleh Ibu Amelia, Pak Andri juga pelajaran untuk semua orang tua mengenai hal ini, Bu Retno. Iya, ini ternyata diambilnya dieksekusinya di rumah sebelahan ya. Betul. Rumah korban, kemudian di sebelahnya kontrakan kosong gitu ya. Ini berarti betul-betul terencana ya, karena hitungannya 5 menit, berarti kan udah dipelajari banget. Betul. Dan itu segera diambil hilang, jadi dan handphone pun diambil gitu ya. Dan ini menurut saya satu memang betul-betul terencana dengan sangat ini ya luar biasa. Yang ini adalah ketika korban melawan, ya kan udah bawa bantal, dipikir bekep aja terus meninggal selesai. Ternyata korban ngelawan akhirnya dipukul dengan shock breaker yang ada di situ ya. Betul. Jadi ini kalau ngelihat hal begini maka pembelajaran ya kepada para orang tua tadi, walaupun mungkin hanya 5 menit atau 10 menit gitu ya. Tapi memang meninggalkan anak sendiri dengan tidak dikunci itu memang akhirnya kita belajar dari sini penuh dengan resiko ya. Walau sebenarnya kita juga kadang-kadang cuma sebentar, apalagi anaknya tadi ibu ini udah bagus ya, ayo mau ikut nggak Kak? Ternyata dia kan nggak mau ikut. Yeah. Nah itu hal yang memang tadi ya hati-hati banget kita, apalagi ketika kita punya masalah sebenarnya. Tapi memang si ibu ini kayaknya polos, dia ngerasa nggak punya masalah kecuali tadi yang nagih-nagih ini loh cepet dibayar karena pakai nama dia gitu ya. Tapi yang ditagih ini ngerasa marah, tertekan kan begitu. Nah tidak menyadari bahwa ada kemarahan-kemarahan gitu ya. Jadi ini memang ibu ini terlalu menurut saya memang baik banget gitu ya. Jadi membantu orang, niatnya pasti seperti itu. Nah ini mungkin pembelajaran juga. Baik. Jangan mudah, apalagi soal pinjol menggunakan data kita. Ini penting banget nih dari pembelajaran ini. Karena akhirnya sumber utamanya memang hutang piutang, akhirnya anak menjadi korban. Baik, kita sebelum nanti Pak Thomas juga bisa menyampaikan penutup, kita sudah tersambung kembali dengan Ibu Amelia. Ibu Amelia, sebelum nanti kita juga akan dengarkan apa harapan Ibu mengenai sanksi yang didapatkan oleh pelaku. Ibu, punten sekali, kami dengarkan Ibu juga kondisinya saat ini sedang mengandung, Ibu. Ibu Amelia, mohon maaf masih belum bisa mendengar suara Ibu.
Apakah terputus lagi? Pak Andreas bisa, Pak Andre bisa mendengar suara saya? Pak Andre, sepertinya masih ada kendala komunikasi antara kami dengan Pak Andre dan juga Ibu Amel. Kami masih coba untuk kembali menghubungi Pak Amel dan Ibu Andre memperbaiki komunikasi kami di waktu yang tersisa. Tapi juga penutup dari Pak Thomas. Silakan Pak Thomas. Ya, sekarang ini kita hidup di zaman yang kompleks ya, dengan kemajuan teknologi ya. Jadi kita di kota besar ya, juga di desa itu dengan ada handphone itu hidup itu seperti robot ya. Harus ke sana kemari cari kerjaan ini, sementara kita juga dihadapkan dengan kehidupan yang status sosial tadi ini. Jadi menurut saya yang pertama tentu lapangan kerja ya ini tugas pemerintah ya kita berharap presiden yang baru lebih menekan lah ya kesenjangan itu. Yang kedua contoh dari orang-orang yang kita anggap panutan ya, bisa pejabat, politikus, pemuka agama itu hidup sederhana lah gitu ya, jangan sehingga masyarakat juga tidak terpicu dalam ini. Nah ini saya kira kita juga orang tua ya menyandarkan ini. Juga media massa ya, jangan menggambarkan kehidupan yang sinetron yang begini ya, terutama ini, dan ada hal-hal yang begini, kasus-kasus begini. Jangan cuma sampai di sini, tapi sampai dia tertangkap juga, sehingga memberikan pelajaran kepada masyarakat bagaimanapun orang itu melakukan kejahatan pasti akan tertangkap, ada hukumannya. Baik Pak Thomas, terima kasih. Mbak Retno juga terima kasih memberikan pandangannya, pelajaran untuk kita semua, tentunya terutama para orang tua yang juga menyaksikan acara ini. Pak Andre, Ibu Amel, terima kasih sudah meluangkan waktunya berbagi cerita kepada kami. Sekali lagi bukan maksud kami untuk kembali mengingatkan Bapak Ibu kepada kenangan yang begitu buruk kemarin. Yang kami harapkan juga Ibu mendapatkan kekuatan, kesabaran, ketabahan, doa kami yang terbaik untuk Ananda Akila. Sekali lagi terima kasih Bapak dan Ibu. Dan pemirsa, sesaat lagi Anda juga akan bersama dengan Agita Malika untuk bisa menyaksikan rangkaian kabar-kabar menarik lainnya.